Berlatar belakang pada sebuah kedai makan, film dimulai dengan memperlihatkan 4 orang sahabat kampus teknik mesin dari Kanok sedang bersantai menikmati makanan dan sedikit minum bir di kedai makan langganan mereka. Jirayut, pemilik kedai itu, memperingatkan mereka untuk segera pulang dari kedai makannya. Karena sejak sore hingga malam ini mereka tidak pulang dan hanya memesan sedikit makanan untuk bisa duduk bersantai di tempatnya. Meskipun sebenarnya itu hanyalah candaan karena seringnya 4 orang itu makan di kedainya. Meng yang juga merasa kalau keberadaan mereka di sini terlalu lama meminta ketiga sahabatnya itu untuk segera pergi dari sana. Apalagi ini sudah larut malam dan dia tidak mau lagi ketinggalan bus untuk pulang ke rumah mereka. Namun, Bang seperti mempunyai ide lain untuk mencari kegiatan seru di tempat yang lainnya. Di dalam sebuah bus, terlihat beberapa mahasiswa kampus teknik dari Burana Pond sedang melakukan perjalanan untuk pulang ke rumah mereka. Mereka terlihat sedang berdebat untuk menentukan tempat yang enak agar mereka bisa minum lagi malam ini. Rock mengajak para sahabatnya itu untuk minum lagi di rumahnya. Namun Ak dan Nei menolak ajakannya karena bagi mereka minum-minum di diskotik lebih menyenangkan dibandingkan mereka harus minum di rumahnya. Namun tak berselang lama, Rock melihat kalau anak-anak dari Kanok seperti menunggu kedatangan mereka di pemberhentian bus untuk mengajak mereka berperang. Bang yang melihat anak-anak Burana Pond akan sampai di tempat pemberhentian bus meminta teman-temannya untuk bersiap karena malam ini akan menjadi malam yang seru untuk mereka. Hey, ป้ายหน้ากระดกเว้ย OS สร้างสรรค์ Perang pun segera pecah di antara mereka. Namun yang tidak disangka-sangka oleh anak-anak Kanok, ternyata jumlah anak-anak Burana Pond lebih banyak dibandingkan mereka. Sehingga membuat Bang dan teman-temannya terpaksa lari dari tempat itu untuk menyelamatkan diri mereka. Anak-anak Kanok pun terpecah belah karena kejadian itu, hingga membuat Meng harus mendapatkan luka serius di kepalanya. Dia mencoba bersembunyi dari kejaran anak-anak Burana Pond dan tak sengaja berpapasan dengan Yat, seorang pengedar narkoba dan teman masa kecil Bang. Namun mereka berdua tidak saling mengenal dan tidak tahu kalau masing-masing dari mereka mengenal orang yang sama. Meng mencoba meminta bantuan kepada Yat karena luka-luka yang dia dapatkan. Yat terlihat seperti ingin membantunya, namun ternyata Yat hanya ingin mengambil parangnya agar dia bisa menjelakai Meng. Yat secara membabi buta menyerang dan melukai Meng yang terlihat sangat tidak berdaya di hadapannya. Nampaknya apa yang dilakukan oleh Yat saat ini adalah karena rasa kebenciannya terhadap para pelajar teknik yang dulu saling bertarung hingga menyebabkan kakeknya terjebak dalam baku tembak yang menyebabkan kelumpuhan pada kedua kaki kakeknya dan terus melukainya hingga menyebabkan pergelangan tangan kanannya terputus akibat sabetan parang milik Yat. Bang, Nui, dan Kai yang mendapatkan kabar kalau tangan Meng terputus segera ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya. Namun, Bibi Ma, seorang penjaga kantin sekolah mengatakan kalau kondisinya masih kritis. Keluarga Meng juga telah meninggalkan rumah sakit untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Bang yang mendengar kondisi Meng yang seperti itu meminta Bibi Ma untuk menjaganya hingga kondisinya membaik. Sementara mereka akan menunggu kabar dari Bibi Ma bila Meng sudah sadar dari kondisinya yang kritis karena kejadian semalam. Sementara di kampus teknik Burana Pond, seorang kepala kepolisian bernama Tuan Warawut datang ke sana bersama dengan seorang bos besar dunia malam bernama Tuan Akarin. Kedatangannya adalah untuk menanyai anak-anak Burana Pond yang terlibat dalam kejadian semalam. Dia menemukan bukti keterlibatan mereka karena ditemukan buku sekolah Burana Pond di tempat kejadian perkara. Tuan Warawut mengatakan, kalau ini bukan karena persahabatan yang baik antara dia dan Tuan Nippon, bisa saja anak-anak didiknya dia bawa masuk ke dalam penjara remaja. Tuan Warawut lalu meminta Nippon untuk lebih mengawasi mereka, karena mereka mendapatkan tuduhan percobaan pembunuhan secara bersama-sama atas hilangnya pergelangan tangan pelajar dari Kanok. Setelah ini tidak ada belas kasihan lagi untuk mereka. Kalian pernah masuk ke dalam penjara remaja sekali. Jika ada kejadian lainnya lagi setelah ini, dia akan memastikan menyeret mereka masuk ke dalam penjara dewasa. Mereka bertiga menyangkal kalau perbuatan itu telah dilakukan oleh mereka. Tetapi karena adanya bukti buku sekolah mereka ditemukan di tempat kejadian perkara membuat mereka hanya terdiam.
Terlihat beberapa anak-anak kanak berada di kawasan tongkrongan Buranapon untuk membalaskan dendam mereka terhadap Meng. Ju dimintai pertolongannya untuk membawakan senjata-senjata mereka masuk ke dalam sana agar lolos dari pihak keamanan dan memancing salah seorang anak Buranapon untuk mendekatinya. เชื่อกูดิถ้าบวกกัน Namun ternyata sesampainya di dalam sana, Ju malah didekati oleh Meg, mahasiswa teknik dari Chol yang kebetulan nongkrong di mall itu. Bang yang juga telah sampai di sana bertanya kepada Meg, apakah anak-anak Buranapon terlihat berada di sini. Namun Mod beserta dengan anak-anak Chol lainnya yang melihat kehadiran anak-anak kanak berada di sana tak bisa membiarkan mereka untuk pergi dari sana sesuka hati mereka. Dan segera perang di antara kedua belah pihak pun terjadi di tempat itu. Kai mengatakan, untung saja mereka bisa keluar dari sana hidup-hidup, karena anak-anak Chol terlalu tangguh dan kuat untuk mereka. Namun Bang menganggap pertemuan tidak sengaja mereka dengan Chol anggap saja sebagai latihan, sebagai persiapan mereka untuk menghancurkan anak-anak Buranapon. Terlihat Yat kini berada di salon Bong, kakak perempuan Bang untuk merapikan rambutnya itu. Bong bertanya, kenapa dia dan Bang tidak dekat seperti dulu. Kalian tumbuh bersama, makan bersama, dan bermain sepak bola bersama. Namun Yat mengatakan kalau masa lalu biarlah masa lalu, dan kini mereka punya jalan hidup yang berbeda. Tak berselang lama, Bang, Nui, dan Kai sampai di tempat itu. Bang lalu meminta Yat untuk tidak mencoba menawari temannya narkoba karena pertemanan mereka di masa lalu. Namun, Yat tidak peduli dengan semua itu dan tetap menawari Nui yang sudah sangat kecanduan dengan narkoba. Bahkan dia memberikan Nui diskon kalau mau membeli narkoba yang dia bawa saat ini juga. Tentu saja, mendapatkan harga yang miring itu membuat Nui sangat tertarik dan nekat membeli itu meskipun Bang telah memperingatkannya. My friend. Bang sangat marah kepada Nui. Dia lalu merebut narkoba Nui dan membuang narkoba miliknya, yang tentunya membuat Nui sangat marah kepada Bang hingga nyaris membuat mereka berdua berkelahi, jika saja tidak dihentikan oleh Bong dan juga Kai. Kai. Jangan Pak. Setelah membeli lauk pauk di tempat Bo Yem, Yat kembali ke rumahnya untuk menyuapi kakeknya yang terlihat terbujur lemah karena lumpuh pada kedua kakinya. Yat terlihat sangat peduli dan sangat perhatian kepada kakeknya itu. Meskipun kehidupan mereka sederhana, tetapi paling tidak rasa kasih sayang di antara mereka berdua terjalin dengan sangat baik. Ek dan Ne yang berada di rumah Rock minum-minum sambil membahas permasalahan mereka terhadap anak-anak Kanok yang menyimpan dendam terhadap mereka. Anak-anak Kanok saat ini sangat membenci mereka untuk sebuah alasan yang tidak mereka lakukan. Apalagi nanti di saat konser Modern Dog, anak-anak Kanok pasti akan menunggu mereka dan menyerang mereka di tempat itu. Yat bertemu dengan bosnya, Tuan Akarin, yang menanyanya tentang peristiwa yang menyebabkan seorang anak Kanok terputus tangannya. Tuan Akarin tahu kalau ini adalah perbuatannya. Dia meminta Yat untuk tidak membuat kekacauan selain dia yang menyuruhnya. Bosnya tahu tentang masa lalunya terhadap anak-anak teknik. Namun ini akan menjadi hal bodoh yang terakhir kalinya dia lakukan karena diskotik akan segera bosnya buka. Dia meminta Yat untuk membantunya di tempat itu. Yat pun mengerti dengan semua ucapan bosnya dan menyerahkan setoran uang hasil penjualan narkoba yang telah dia jual. เก็บไว้ดีๆนะงั้นไว้ไปคีบใหม่ไหม Ketika X sedang pulang dengan kekasihnya, tak sengaja dia bertemu dengan Yat yang kebetulan melintas di daerah itu. Sebenarnya Yat sangat senang bertemu dengan X kembali karena mereka berdua teman sekelas ketika mereka dulu sama-sama bersekolah. Namun X nampak sangat khawatir dan tidak senang dengan keberadaan Yat di sana, sehingga X berkata kasar kepada Yat. Bahkan X mengeluarkan parangnya dan mengancam Yat untuk segera pergi dari sana. Tentu saja hal itu membuat Yat sangat terkejut dengan perubahan sikap dari X. Dia lalu mengeluarkan pistolnya dan mengancam balik X akan membunuhnya dengan pistol miliknya. Namun tiba-tiba dari belakang, Nei dan Rob datang dengan menodongkan pistolnya kepada Yat. Yat sebenarnya tidak takut kalau harus mati saat itu juga. Namun segala pertimbangan yang dia pikirkan membuatnya memutuskan untuk mengalah dan berdoa. Semoga mereka bisa bertemu lagi secepatnya. Terlihat Nui dan Kai yang tepar di rumah Bang karena semalaman mereka minum-minum di rumahnya. Bong mencoba membangunkan mereka karena Bong akan membuka salonnya dan tak ingin para pelanggannya melihat para berandalan ini di rumahnya. Bong bertanya kepada Bang akan kemana dirinya menggunakan pistol peninggalan ayah mereka dan berpesan untuk jangan membuat kekacauan lagi karena dia sudah pusing untuk memikirkan biaya kehidupan mereka.
Konser Modern Dog pun akhirnya berlangsung. Terlihat banyak orang yang hadir ke sana untuk menyaksikan band Modern Dog termasuk anak-anak dari Buranapon. Selama di sana, mereka memantau dan mencari keberadaan dari anak-anak Kanok yang mungkin akan datang ke sana untuk berperan dengan mereka. Namun ternyata malah para pelajar teknik dari LERM yang datang ke konser itu. Tak ada Kanok di sana, LERM pun boleh juga untuk memanaskan konser itu dengan darah. Keesokan harinya, anak-anak Buranapon pun berkumpul di taman dekat plaza. Mereka menyayangkan kalau anak-anak Kanok tidak muncul di saat konser. Namun sepertinya Ek takut kalau dia sampai ketahuan oleh polisi saat pertempuran dengan LERM, karena banyak dari teman-teman mereka tertangkap oleh polisi semalam. Ibunya hanya punya warung kecil untuk menghidupi mereka dibandingkan dengan Rock yang bisa bebas dengan uang jaminan karena orang tuanya kaya. Sebuah bus pun datang dan ternyata di dalam sana berisi anak-anak Buranapon yang telah dibebaskan dari kantor polisi karena peristiwa semalam. Tak berselang lama, sebuah bus yang lainnya juga datang ke tempat itu dan ternyata itu anak-anak Kanok yang datang ke sana dengan persenjataan lengkap dan perang pun segera terjadi di antara kedua sekolah teknik itu. Anak-anak Buranapon pun harus kalah dalam pertempuran itu, dan Bang memasak Ek untuk melepaskan seragam kampus kebanggaan mereka sebagai bukti kalau Buranapon telah menyerah dengan mereka. Bang, Nui, dan Kai segera menemui Meng di dalam kamar rumah sakit dan mengatakan kalau mereka bertiga telah membalaskan dendamnya terhadap anak-anak Buranapon. Namun Meng mengatakan, apakah bisa dengan kalian membalas dendam, kehidupannya juga akan kembali. Dan malah meminta ketiga temannya itu untuk segera pergi dari sana. Ketika mereka bertiga berada di kantin kampus, Bang berpikir apakah Meng marah terhadapnya. Seharusnya ketika malam itu, dia tidak berpikir untuk membawanya bertempur dengan Buranapon. Tak berselang lama, beberapa polisi pun terlihat berada di sana untuk menanyakan tentang adanya sebuah laporan penyerangan dan perampokan. Polisi itu juga meminta kawanan Bang untuk segera ke kantor polisi dan mengakui perampokan tersebut dengan membayar denda akibat perbuatannya. Namun Bang memilih untuk menyerahkan dirinya sendiri dibandingkan harus mengorbankan dua sahabatnya itu. Setelah mendapatkan kabar kalau adiknya berada di dalam penjara, Bang menemui Yat dan ingin meminta pertolongan kepadanya. Dia butuh 60.000 baht sebagai uang jaminan sebagai syarat pembebasan Bang. Bang hanya mempunyai pistol milik ayahnya untuk digadaikannya dan meminta Yat untuk menemui bosnya agar dia bisa segera mendapatkan uang itu. Merasa Bang sudah seperti kakaknya sendiri, dia pun akan membantu Bang dan akan segera menemui bosnya untuk mendapatkan uang itu. Di dalam penjara, Bang pun harus merasakan bagaimana kerasnya hidup bertahan di dalam sana. Dia harus mendapatkan siksaan dari para narapidana lainnya yang menganggap Bang hanyalah bocah berandalan yang sok berbuat keonaran di luaran sana. Sementara terlihat kalau ternyata kehidupan Rock tidak seindah yang dibayangkan oleh teman-temannya. Orang tuanya harus terlilit pinjaman hutang karena investasi, dan juga uang-uang itu sebagian besar digunakan untuk terus mengeluarkan Rock dari dalam penjara remaja. Sebenarnya dulu ayahnya ingin kalau putranya itu bersekolah di tempat yang bagus dan bisa berteman dengan anak-anak bangsawan. Tetapi dia terlalu bodoh untuk lulus sekolah dan bersekolah di tempat para berandalan. Merasa hidupnya sangat hancur, Rock memilih untuk pergi dari rumahnya itu daripada harus mendengarkan kedua orang tuanya bertengkar karena dirinya. Rock pun menemui Ake yang terlihat sedang makan bersama dengan ibunya. Dia melihat kalau Ake sangat beruntung memiliki ibu yang sangat perhatian terhadapnya. Rock meminta maaf atas kejadian waktu itu, hingga membuatnya harus terluka dan kehilangan harga dirinya sebagai anak Buranapon. Namun, Ek sudah melupakan peristiwa itu dan akan keluar dari sekolah teknik. Dia juga telah meminta ayahnya untuk mencarikan dia pekerjaan demi janjinya kepada ibunya. Bang pun akhirnya keluar dari dalam penjara dengan jaminan uang yang telah diupayakan oleh Bang. Bang juga akan membelikan obat untuk adiknya itu karena luka-luka yang dia dapatkan dari dalam penjara. Namun sepertinya Bang seperti tidak tahu terima kasih dengan kakaknya itu dan malah terus memojokkan Bong. Apalagi setelah mengetahui kalau pistol peninggalan milik ayah mereka telah digadaikan oleh Bong. Dalam kemarahannya, Bong mengatakan apakah itu yang hanya dia pikirkan setelah keluar dari penjara. Dan harus berapa kali lagi kakaknya harus mencari uang untuk menyelamatkanmu. Dia berusaha melakukan yang terbaik untuk kita semua dan hanya ini yang dia bisa. Dia sudah menyediakan semuanya sejak Bang masih kecil.
memberinya makan, membayar biaya sekolah, dan baju bengkel yang sangat dia banggakan. Para polisi ingin 60.000 baht kali ini. Bagaimana dia mendapatkannya tanpa menggadaikan pistol milik ayah mereka? Ayahnya tidak hanya meninggalkan senjatanya kepada kita, tapi meninggalkanmu untukku juga, dan dia meninggalkanku padamu juga. Jika kau ditangkap dan mereka mengambil senjatanya, apa yang tersisa untukku? Bang pun hanya terdiam mendengar itu. Yang kemudian, Bang mendapatkan telepon kalau Meng datang ke sekolah untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Bong yang sangat muak kepadanya. Bang pun menemui Meng yang terlihat sedang bersama dengan Bibi Ma. Meng berterima kasih kepada Bibi Ma yang selama ini telah merawat mereka semua di sana. Dia lalu memberikan seragam kanok karena dia tidak ingin menyimpannya. Meng mengatakan kepada Bang untuk tidak menemuinya lagi. Dia tidak marah dengan kalian. Namun ketika malam saat itu dia kehilangan tangannya, dia berjanji pada dirinya sendiri. Jika dia masih hidup setelah malam ini, dia akan menghentikan semua kekonyolan yang pernah mereka lakukan. Karena yang dia lihat hanyalah wajah orang tuanya. Meng bertanya, apakah Bang pernah memikirkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dari ini? Dan memikirkan seperti apa masa depannya? Apakah dia akan berakhir seperti dirinya? Bang pun kembali ke rumahnya dan bertemu dengan kedua sahabatnya yang telah menunggunya di rumah. Bang juga tak lupa memberikan kakaknya makanan dan sepertinya Bang menyadari kalau selama ini apa yang telah dilakukannya itu sangat buruk. Bang lalu mengajak kedua sahabatnya itu untuk pergi dari sana dan menuju pinggiran sungai untuk saling mencurahkan perasaan mereka satu dengan yang lainnya. Mereka berpikir, apakah yang mereka lakukan selama ini sangatlah buruk hingga membuat orang-orang yang sangat mereka sayangi terluka. Paman Kim yang tak sengaja sedang berada di sana mendengar obrolan mereka. Dia mengatakan, kalau kalian hanyalah beberapa anak nakal remaja biasa. Di negara kita, beberapa orang dewasa benar-benar lebih buruk dari kalian semua. Begitu mereka berkuasa, mereka memerasnya hingga kering dengan kasino, narkoba, perjudian. Sebenarnya kalian semua adalah orang baik dan tidak perlu menjadi nakal untuk berbuat baik. Setelah mendengar itu, Kai pun berpikir, kalau tahun baru yang akan segera tiba ini, lebih baik kalau mereka merayakannya kali ini dengan pergi ke diskotik daripada harus minum-minum di tempat Cirayut. Di tempat Tuan Akarin, dia meminta Yat untuk mencarikan beberapa orang untuk membantunya ketika diskotik dia buka. Tuan Akarin juga menanyakan bagaimana kabar kakeknya dan bertanya, apakah menurutnya pemilik pistol ini dapat mengambil kembali pistol miliknya itu. Yat dengan kepercayaan yang tinggi mengatakan, kalau orang itu pasti akan mengambil lagi pistol miliknya. Bahkan dia telah mengembalikan setengah uang jaminan itu. Orang itu sudah seperti saudara perempuan baginya. Dan dia akan memastikan semua uang milik bosnya akan kembali. Terlihat Rock, Nei, dan Nok berada di sebuah diskotik untuk merayakan tahun baru mereka tanpa kehadiran Ik. Ternyata diskotik itu milik Tuan Akarin yang sengaja dia buka saat malam tahun baru menurut ahli Feng Shui-nya. Namun diskotik itu malah terlihat seperti kuburan karena tidak banyak pelanggan yang berada di sana. Saat Rock berada di toilet, dia tak sengaja bertemu dengan Yat yang juga berada di sana. Yat mencoba memprovokasi Rock, yang kemudian Rock mengatakan kepadanya kalau orang yang mencoba menyerang Ik berada di tempat ini dan dia sedang mencari-cari masalah dengannya. Nei mengatakan, kalau kita di sini hanyalah untuk minum-minum dan tidak cari masalah. Nikmatilah malam ini dengan sebotol whisky dan alunan musik disco. Namun masalah itu pun segera muncul di hadapan mereka ketika anak-anak Nok juga berada di tempat itu. เห็นดิสัตว์ Jelas saja keributan di diskotik baru miliknya itu membuat Tuan Akarin sangat murka. Dia meminta anak buahnya untuk mengunci semua pintu masuk dan keluar agar tidak ada satupun dari anak-anak itu pergi dari diskotik miliknya. Tuan Akarin mengatakan kalau dia mencoba mencari nafkah di sini dan kalian malah melakukan omong kosong ini dengan menghancurkan diskotik yang dia miliki. Jika kalian hebat, teruslah berkelahi dan menunjukkan padanya betapa tangguhnya kalian. Namun, Yat segera mengambil peran bosnya dan mengatakan kalau bosnya tidak pantas disandingkan dengan bocah-bocah ini dan meminta bosnya itu untuk bersantai di ruangan miliknya itu. Bang segera menyadari kalau pistol itu milik ayahnya dan cincin yang dipakai oleh Yat adalah milik Meng. Bang lalu bertanya bagaimana bisa dia mendapatkan semua itu. Yat mengatakan kalau itu adalah urusannya. Yang terpenting saat ini, kalian semua harus berkelahi hingga kalian tak sanggup untuk berjalan lagi.
Nokมึงโดน Anak-anak Buranapon pun berhasil kabur dari sana setelah meninggalkan anak-anak Kanok di dalam diskotik itu. Namun ketika mereka akan pulang menuju rumah Rock untuk pindah minum di rumahnya, Yat beserta dengan kawanannya mencegat mereka dan berniat untuk menghajar mereka habis-habisan. Nei dan Nok berhasil kabur dari sergapan itu, namun tidak dengan Rock yang tertinggal oleh mereka. Rock pun harus menerima pukulan dan siksaan dari mereka. Bahkan Rock harus mendapatkan luka permanen di tubuhnya ketika Yat membuat tulisan di tubuhnya dengan menggunakan pisau miliknya. Rock pun harus kembali ke rumahnya dengan kondisi yang sangat menyakitkan. Bahkan sesampainya di rumah, Rock hanya ingin mendapatkan pelukan dari ibunya. Namun ibunya malah mengabaikannya dan menyalahkan anaknya kenapa dia harus pulang ke rumah bukannya ke rumah sakit. Ibunya akan melanjutkan acara pesta dengan rekan bisnisnya dan akan berbicara padanya ketika acaranya telah selesai. Terlihat, Yat yang berada di rumahnya memberikan kakeknya hadiah berupa radio untuk menemaninya ketika cucunya tidak ada di rumah. Dan ketika Yat sedang memeriksa ikan-ikan hias miliknya, Bang datang ke sana yang kemudian terus memukulinya karena ternyata tangan Meng putus karena ulah teman masa kecilnya itu. Bang sangat marah, namun dia juga bingung harus melakukan apa kepada Yat. Setidaknya kenakalan yang selama ini Bang perbuat tidak seburuk dengan apa yang telah dia lakukan. Yat pun mengatakan kalau Bang harus memikirkan dulu segala ucapan yang dia katakan. Yat pun juga tidak mau dilahirkan seperti ini. Lihatlah kakekku yang lumpuh dan aku seperti sampah. Jika bukan karena ulah anak-anak taktik, dia tidak akan seperti ini, bekerja kotor demi kebahagiaan kakeknya. Bang seharusnya lebih tahu tentang dirinya dan bagaimana keadaannya. Namun jika Bang melihatnya sebagai sampah, ambillah pistol ayahmu yang digunakan ayahmu untuk bunuh diri dan tembaklah dirinya. Meskipun begitu, Bang tidak punya keberanian untuk menembak Yat. Dia mengatakan kepada Yat, mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak saling mengenal. Yat pun menerima semua itu dengan penuh kekecewaan. Adapun senjata yang dia bawa, anggap saja itu sebuah bantuan demi ayahmu dan kakakmu. Apalagi semenjak Bang kuliah teknik, Bang tidak lagi menganggapnya sebagai teman. Namun tak berselang lama, Ek tiba-tiba berada di sana dan menembaki Yat hingga dia mati. Dan sebelum film berakhir, Bang menemui Meng, lalu memberikan cincin miliknya dan mengatakan kalau orang yang telah melakukan ini padamu telah mati. Kakek Yat dan Bong pun masih terlihat sangat terpukul dengan kematian Yat yang sangat menyayangi dan peduli kepada mereka berdua. Meng pun mendatangi rumah duka Yat dan menganggap semua ini telah berakhir untuk dia dan juga mereka. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!